Shalom. Haleluya. Seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, kita mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menyatukan hati bersama-sama, kita berdoa. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa kami. Kami sungguh sangat bersyukur sekali Tuhan buat pagi hari ini. Kau sudah menyertai kehidupan kami Tuhan sepanjang hari ini. Bapa, kami mau Tuhan lebih lagi dalam Engkau Yesus. Berkati kami, urapi kami Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan beracara dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sangat baik. Kami sangat bersyukur buat setiap kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan kami Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati,
untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan kami ada hari ini karena Engkau baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu Bapa. Sungguh indah, sungguh indah. Kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Yesus, tiada terbatas. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik Tuhan. Kasih-Mu sungguh sempurna bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa penyerta-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur karena Engkau baik. Terima kasih Tuhan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, tiada terselami kasih-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan, Engkau teramat baik Tuhan. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Ku bersyukur atas pertolongan. Kami bersyukur
setiamu Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami boleh melewati setiap proses hidup kami karena Engkau selalu beserta kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Terima kasih. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Berdiri. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Oh, Kau baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, sebab Engkau baik. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya selamanya. Yesus baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya selamanya. Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak perlu kami meragukan kasih setiamu Tuhan, karena kasih setia Tuhan selalu mendampingi kehidupan kami. Sadarkan kami Tuhan, buat kami mengerti tentang hal ini, supaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Karena Tuhan menopang kami dengan kuasa-Mu. Kehadiran Tuhan kami syukuri dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan memulai ibadah kami yang pertama ini. Kami mohon kuasa Tuhan juga akan terus bekerja, berkarya melalui Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga suasana pagi hari ini dalam ibadah pertama ini kami menikmati kuasa Tuhan. Kami menikmati sukacita daripada Allah. Dan kuasa Tuhan akan memberikan kepada kami kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Urapan Tuhan turun atas kami semua. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami yang pertama ini. Yang siap diberkati bersama-sama kita katakan amin. Amin.
Dialah panji keselamatan, Dia Raja segala raja. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Jehovah Jireh, amin. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Amin. Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi. Jehovah Nisi, panji keselamatan. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Shalom, sang damai. Jehovah Shalom, sang damai. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau serukan bagi Tuhan bahwa Allah kita dahsyat. Amin. Allah kita luar biasa. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Saya percaya bahwa namamu di atas segala nama. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Saya persilahkan duduk Bapak Ibu. Kita mempersiapkan hati kita untuk kita beri benih firman Tuhan. Bila benih itu boleh bertumbuh dan berbuah dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku.
pulihkan hati kami Tuhan Yesus. Engkau penyembuh kami Yesus, Kau pemulih hati kami Yesus. Kau berfirman dan pulihkanku, Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, amin. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Saja semua bangkit berdiri. Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan hatiku. Kau berfirman dan pulihkanku, Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Yes. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulih kami Yesus. Kaulah Tuhan Yesus pemulih. Ini pengakuan kami Tuhan. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan kami Tuhan. Hanya Engkau Yesus. Kau berfirman. Jesus, terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Sesama pada hamba. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kaulah Tuhan penyembuhku. Bapa, di dalam nama Yesus kami percaya bahwa baik kasih, setia, kuasa, keajaiban Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Sepanjang jalan, sepanjang masa, sampai kepada akhir zaman dan seterusnya ya Tuhan. Kekal sampai kekal. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, yang tetap memegang perjanjian-Mu kepada kami sekalian ya. Allah yang telah menaruh hati-Mu di dalam hati kami, jiwa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa janji-Mu itu pasti terjadi di dalam kehidupan kami. Ajar kami sebagai umat-Mu ya Tuhan,
sesuai dengan nama-Mu yang besar, sesuai dengan nama-Mu yang berkuasa, sesuai dengan nama-Mu yang dahsyat. Kami memiliki iman, kami memiliki keyakinan yang mengubahkan kehidupan kami. Karena kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang semesta, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang membebaskan umatnya yang turun dan juga Tuhan yang telah bangkit daripada kematian. Ajar kami ya Tuhan untuk tetap kuat dalam Tuhan. Karena kami percaya dengan iman kami dapat mengalahkan dunia. Dengan iman kami menundukkan setiap penguasa ya Tuhan. Karena Allah telah memberikan nama kepada kami, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yang dibawanya setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan buat kami sekalian ya Bapa. Terima kasih buat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami ya Allah. Kalau sebentar hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau Allah yang mengurapi hamba-Mu dan juga Tuhan memberikan pengertian di dalam hati kami, supaya firman-Mu termaterai menjadi kuasa, menjadi kesembuhan, menjadi kekuatan buat kami. Sehingga ya Allah kami dikuatkan untuk menghadapi masa-masa yang ke depan ya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami beriman dan kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk El Singer, pemain musik, dan Pak Putu yang menjadi soundman. Tuhan memberkati ya. Nah pada pagi hari ini kita sama-sama belajar tentang ya kuasa Kristus. Ya, 3 perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa. Ya, kita buka dalam kitab Matius pasal yang ke-9. Ya. Matius pasal yang ke-9 ayat 27, 28 sampai yang ke-31. Nanti saya akan bacakan ayat yang ganjil, nanti Ibu Bapak sidang jemaat Tuhan akan membacakan ayat yang genap. Demikianlah firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikuti dia sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah hai anak Daud." 28. 1, 2, 3. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ayat 30. 1, 2, 3. Maka tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Ya, ada suatu peristiwa, ya ada seorang anak yang ketika menghadapi permasalahan di dalam pembelajarannya khusus untuk pelajaran matematika begitu ya. Dia lupa bahwa ayahnya itu adalah seorang guru matematika. Ya, dia lupa bahwa ayahnya itu bisa menyelesaikan setiap masalah untuk berhadapan dengan kesulitan matematika di sekolahnya. Ya, sampai kepada saatnya, nah ibu atau istri daripada ayah itu mengatakan, "Ingat, ayahmu itu adalah seorang guru. Ingat bahwa ayahmu itu adalah seorang guru matematika. Muridnya banyak, ya muridnya banyak." Nah, ya pendek kata, ya akhirnya
anak itu mengerti, oh ya, ayahnya bisa menyelesaikan masalahnya walaupun ada kesulitan, dengan bimbingan, dengan bantuan, pertolongan ayahnya bisa akhirnya menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelajaran matematika. Nah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ya kehidupan ini walaupun kita sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah beriman kepada Tuhan, tetap ada yang namanya ujian, tetap yang ada namanya halangan, rintangan, kesulitan tetap masih ada dalam kehidupan kita. Kristus nggak menjanjikan jalan yang lurus dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan ini nggak berubah ketika kita percaya kepada Kristus, nggak berubah. Tetapi yang berubah adalah ada penyertaan Tuhan. Yang berubah adalah ada tanggung jawab Tuhan. Ya, kesulitan tetap, tetapi ada yang bertanggung jawab. Ada yang dapat memberikan kepastian. Dan banyak kali ketika kita menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita, kita lupa. Ya, siapa Tuhan kita? Kita lupa siapa itu Allah kita. Yang kuasanya luar biasa. Yang pernyataan dirinya itu tertulis di dalam sejarah. Tidak ada Allah yang dapat membebaskan umatnya dari perbudakan bangsa Mesir, nggak ada. Cuman hanya Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Ya, kalau dulu memang orang berpikiran bahwa setiap suku bangsa memiliki Tuhannya masing-masing. Nah, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub adalah Tuhan Allahnya Israel. Dan Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub ini adalah Tuhan yang Allah yang hebat. Tuhan di atas segala Tuhan, alam semesta. Dan ya, kita sebagai umat yang percaya, kita harus beriman, percaya bahwa kita ini adalah bangsa yang besar, yang dipilih karena iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan lupa siapa diri kita. Ya, di dalam Matius pasal yang 9 ayat yang ke-29 di sana dikatakan, lalu Yesus menjamah mata mereka lalu sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ini yang menjadi pertama ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya, perkataan Yesus yang berkuasa. Ya, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, Tuhan itu berkuasa. Tuhan itu tidak pernah berubah kasih dan kuasanya dalam kehidupan kita. Yang menjadi permasalahan adalah iman kita kepadanya. Ya, sampai di mana iman kita? Ya, kalau kita naik transportasi, ya entah itu Transjakarta, Gojek, Grab dan lain sebagainya. Ketika kita pesan, kita percaya nggak? Kita akan dilayani dan sampai kepada tujuan. Ya, bagi Bapak Ibu yang punya pengalaman, saya juga pernah seperti itu. Ketika saya naik Gojek gitu ya, saya percaya bahwa ya Gojek tersebut akan mengantarkan saya ke tempat tujuan. Percaya. Kalau nggak percaya nggak akan pernah pesan. Ya. Nah, dalam kehidupan iman kita juga seperti itu. Kuasa Tuhan itu kan nyata dalam kehidupan kita. Kalau ada iman, maka di sini Yesus katakan, ya jadilah kepadamu menurut imanmu. Kedua orang buta ini kalau nggak datang kepada Kristus dan Yesus mempertanyakan, yakin nggak? Oh Tuhan, aku yakin. Nah, Tuhan baru bisa bekerja. Kalau nggak ada dasar iman, nggak ada keyakinan. Walaupun Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, walaupun Tuhan itu adalah Allah yang luar biasa, sampai gak kuasanya kepada kita? Kalau nggak ada iman, kalau tidak ada keyakinan, ketidakpercayaan ini yang membatasi kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kuasanya bisa bekerja, dia menjamah kehidupan kita kalau kita percaya, kalau kita yakin akan Tuhan. Kalau kita meragukan atau kita mempertanyakan kuasa Tuhan, kuasanya akan
tidak bekerja dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita yakin akan Tuhan, kuasanya bekerja. Suatu saat saya pernah jalan kunjungan, ya, ketemu dengan satu ibu yang sakit. Nah, kita sama-sama berdoa, dalam nama Yesus Tuhan campur tangan, Tuhan sembuhkan. Nggak lama kemudian, ya mandi dan badannya segar kembali. Saya tanya, kok cepat sekali? Tuhan campur tangan. Tuhan berikan kepada saya kekuatan. Tuhan berikan kepada saya iman. Jadi dengan iman badannya sembuh, ibu bapaknya dikasih oleh Tuhan. Iya, dengan iman. Jadi sakit penyakit itu bisa disembuhkan kalau dia beriman kepada Tuhan. Ya, seorang dokter pun ketika pasien memakan obat seperti kalau pasiennya nggak percaya obat itu mujarab, nggak akan pernah sembuh. Iman, yakin, pasti Tuhan buka jalan. Iman, yakin, Tuhan akan sembuhkan. Iman, yakin, Tuhan akan melakukan kuasanya. Dengan beriman, dasar bagi Tuhan untuk melakukan perkaranya, perjanjiannya kepada kita sebagai orang yang percaya. Saya ketika usia 15-16 tahun, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya baru pertama kali melihat orang yang lumpuh berjalan dan disembuhkan di dalam nama Yesus. Ya sebelum-sebelumnya kalau di video gitu kan biasa. Tetapi ini di mata kepala saya sendiri ketika ikut KKR Indonesia untuk Indonesia. Ya. Waktu kita memuji Tuhan, waktu kita mengklaim akan nama Tuhan, kuasa Tuhan. Nah orang yang lumpuh yang di depan ini yang jalan pakai tongkat begitu ya. Ya waktu didoain, kagak topang tangan. Waktu dia beriman kepada Tuhan, dia sembuh, tongkatnya diangkat. Ya pada waktu itu hujan deras ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Dan ketika pulang saya bertanya, kan cek sembuh ya? Sembuh. Ya Tuhan buka jalan. Ada yakin. Ya Tuhan bisa buka jalan. Ada keyakinan. Walaupun mungkin gak semua yang datang dalam keadaan yang sakit disembuhkan Tuhan. Tetapi dasar perbuatan-perbuatan Allah itu bagi kita sekalian ini adalah iman percaya kepada Tuhan. Tuhan bisa mengubah ya air menjadi anggur ketika ada orang yang percaya, ada orang yang taat. Ya, mujizat akan terjadi ketika kita beriman kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan, adakah imanmu? Ini penting. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, Tuhan bisa lakukan apapun kalau kita beriman kepada Tuhan. Kita bisa menjadi orang yang besar, kita bisa menjadi orang yang kuat, kita bisa menjadi orang yang luar biasa karena ada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi ada keiman, karena iman itu bersandingan dengan kuasa Tuhan. Kalau ada iman, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan kita menjadi orang-orang yang dahsyat. Menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Allah. Beda dengan yang lainnya. Ada pernyataan-pernyataan Allah yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Karena kita kepunyaannya Tuhan, biji matanya Tuhan. Dan Tuhan nyatakan semuanya, kasih kuasanya, setianya kepada kita. Tetapi dasarnya adalah iman. Amin, ibu bapak ini kasih oleh Tuhan. Ya jangan kendur, ya jangan ragu-ragu, jangan bimbang, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan, itu adalah salah satu ya dari 3 perkataan Yesus. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Yang kedua, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita buka dalam kitab Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Ya, bisa ditolong. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ini seorang ibu
yang nggak terhimpun di dalam bilangan orang yang percaya. Ya, bukan orang Ibrani. Tetapi dia beriman kepada Tuhan. Ya, dia dari Fenisia. Orang yang nggak bersunat. Tetapi dia ingin anaknya sembuh. Dia ingin anaknya itu dijamah oleh Tuhan. Nah, bagi dia cukup Yesus ngomong aja gitu loh. Cukup, ya cukup. Tapi Yesus memperlakukan, menguji imannya. Ya, dibiarin aja seperti itu, dibiarin aja seperti itu. Sampai pada saatnya ya Tuhan menyembuhkan anaknya melalui perkataan yang Yesus ucapkan. Nah, Yesus katakan kepada ibu ini, "Hai ibu, besar imanmu." Karena ketika diuji, dibiarkan saja, ya tetap berharap kepada Tuhan. Ketika dia dibiarkan saja, ada hambatan, ada ujian, sulit mendapatkan Kristus gitu ya. Jamahan daripada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, tetap teguh, tetap kuat, gak tinggalkan Tuhan. Nah, ketika Tuhan melihat imannya, keteguhan dalam kehidupannya untuk mencari Tuhan, Yesus katakan, "Ibu, besar imanmu, besar." Iya. Karena ketika diuji, dia tahan. Ketika mendapat halangan, dia gak kendur, gak tinggalkan Tuhan. Dia tahu siapa kepada dia berharap, yaitu Tuhan, Allah semesta alam. Kita membutuhkan keyakinan yang teguh untuk mendapatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan keyakinan yang kuat untuk mendapatkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Harus kuat, harus tekun dalam Tuhan, harus teguh dalam Tuhan. Ya, nggak bisa sekali, nggak bisa 2 kali, nggak bisa 3 kali. Terus menerus berdoa kepada Tuhan, terus menerus berharap kepada Tuhan, terus menerus menggantungkan imannya kepada Tuhan, hidupnya kepada Tuhan. Terus menerus. Orang-orang yang hidupnya terus menerus bergantung kepada Tuhan adalah orang yang kuat, orang yang teguh. Kadang memang kita berkeinginan supaya masalah cepat selesai dalam kehidupan kita. Kalau bisa besok lah atau hari ini selesai. Tetapi hal itu nggak akan pernah terjadi. Atau mungkin ya sekali dalam kehidupan kita. Ya, karena kehidupan ini penuh dengan masalah, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi percayalah, ya penyertaannya sempurna dalam kehidupan kita. Janjinya sempurna dalam kehidupan kita. Suatu kali anak saya yang kedua ini masuk rumah sakit, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Jadi masuknya Sabtu, hari Selasa malam masuk rawat inap begitu ya. Jadi di UGD itu sekitar 2 hari setengah lah, 3 hari lah hitungannya. Senin mau ke Selasa kan baru dapat. Dan Selasanya itu saya mesti ngajar, ngelesin anak-anak juga dan ikut ujian paket C seperti itu. Jadi memang banyak kerjaan. Ya, kita bagi-bagilah, saya dengan istri saya bagi-bagi tugas seperti itu. Ya. Nah, saya mesti jemput anak saya yang ketiga, Martin. Ya, istri karena memang di rumah sakit. Ya, saya mesti jemput anak saya yang ketiga, dan habis jemput saya mesti ngajar dan lihat anak-anak yang sedang ujian juga di sekolah. Jadi saya bawa anak saya yang ketiga ini, ya Martin, ikut ke sekolah. Iya, Martin ikut ke sekolah. Iya, jadi habis dari sekolah saya ngajar juga di daerah Green Bay gitu ya, terus ke daerah Tangerang juga saya bawa Martin. Nah, di tengah perjalanan Martin bertanya, "Papa, iya, Papa, Koko mana? Papa, Mama mana?" Iya, saya bilang, "Mama ada di rumah sakit jaga Koko. Koko ada di rumah sakit." Nah, menjadi pertanyaan saya, dia bertanya, "Papa, Tuhan Yesus mana?" Ini dia. Tuhan Yesus mana?
Itu yang menjadi pemikiran saya. Tetapi saya katakan Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus tolong, ya nanti Tuhan juga berikan kesembuhan. Ya karena memang sudah beberapa hari nggak ketemu, ya Koko sama adiknya nggak ketemu. Ya sampai saatnya Tuhan buka jalan, ketemu juga Tuhan buka jalan. Mesti tegar, mesti kuat ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ya mesti kuat dalam Tuhan. Ya apalagi kita sebagai kepala rumah tangga gitu ya harus kuat. Kita harus mengajarkan kepada anak didik kita, kepada anak-anak kita sekalian untuk tetap kuat dalam Tuhan, beriman kepada Tuhan, berakar dalam Tuhan. Ya enggak gampangan, tetapi kuat berakar dalam Tuhan. Teguh berharap kepada Tuhan. Ya kalau kita berpikir memang kehidupan sulit, tetapi bagi kita yang percaya kita dikuatkan. Kita dimampukan untuk melewati badai dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Tuhan itu ya ada pertolongan. Tetapi tetap kuat dalam Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan. Amin ibu bapak ini kesel Tuhan. Iya, jangan tinggalkan. Ya, istri saya pernah bilang balik aja lah Mat. Jangan. Kalau balik nanti juga seperti itu lagi. Ya, anak yang kedua. Ya, enggak apa-apa. Nanti juga masuk rawat iman, Tuhan buka jalan. Tuhan buka jalan. Ya, ya memang ada beberapa sedang jemaat Tuhan yang keadaan putranya enggak baik, tetapi percaya, kuat dalam Tuhan, bertekun dalam Tuhan. Ada pertolongan Tuhan. Amin. Iya, lihat Tuhan. Iya, beriman kepada Tuhan. Ya, kita menjadi besar karena badai. Kita bisa menjadi besar karena apa? Karena kita menghadapi ujian, rintangan, penderitaan dalam kehidupan kita. Amin. Ibu bapak dikasih oleh Tuhan. Dan yang menjadi hal yang menyukakan kita, kalau kita kuat dalam Tuhan, kita beriman di dalam Tuhan, ya anak kita melihat, cucu kita melihat bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Bagaimana kita menaruh harga di hadapan untuk beriman kepada Tuhan. Orang lain melihat. Dan Tuhan itu akan cabut tangan. Dia akan meneguhkan bahwa dia adalah Tuhan atas kehidupan kita. Amin. Iya, dia akan menyatakan dirinya dalam kehidupan kita. Dia adalah Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita. Dia yang memegang janji dan dia akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Nah itu hal yang kedua, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Hai ibu besar imanmu. Hai ibu besar imanmu. Jadi kebesaran iman itu bukannya dari wah banyak dan lain sebagainya. Enggak, kebesaran itu dari ketahanan dia, kesabaran dia, ketekunan dia. Amin ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita dicoba, ketika kita diuji, jangan mundur, tetap kuat dalam Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap bergantung kepada Tuhan. Ya mungkin ketika anak kita sakit, tetap bergantung kepada Tuhan, kita tetap berusaha, kita tetap beriman kepada Tuhan dan Tuhan buka jalan. Amin. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Caranya Tuhan tuh bukannya caranya kita. Ketika Tuhan buka jalan, ada yang bisa menutup jalannya, nggak bisa. Jalan kita ketutup, tapi jalan Tuhan gak akan pernah tertutup dalam kehidupan kita. Nah itu hal yang kedua, ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Nah hal yang pertama itulah jadilah kepada menurut imanmu. Yang kedua, ya perkataan Yesus adalah hai ibu besar imanmu. Nah hal yang ketiga ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-34. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-34. Bisa tolong Bigel. Nah di sini dikatakan hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Nah ini kita bisa baca seluruhnya deh. Markus pasal yang kelima ayat 34. Ini sangat menarik ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Coba kita buka sama-sama. Ya, saya akan bacakan ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Ya,
Ini bercerita mengenai seorang gadis, seorang ibu yang menderita pendarahan 12 tahun. Yang akan saya bacakan adalah di situ seorang perempuan yang sudah genap 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, dokter, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ya, duit gak bisa memberikan kesehatan dan kesembuhan. Dia juga memberikan berita, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku. Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tetapi tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ini bukannya cerita, tapi ini benar-benar kejadian ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Yesus menyembuhkan seorang ibu yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Dokter udah angkat tangan. Duitnya habis, terkuras. Ya, nggak bisa memberikan kesembuhan. Tetapi Yesus bisa. Nah, yang menjadi titik tolak kesembuhan ini adalah iman daripada seorang ibu ini. Asalku jamah saja jubah-jubahnya Yesus, aku akan sembuh. Jadi nggak teriak-teriak, nggak teriak-teriak. Kalau yang lain nggak teriak-teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Ini nggak diam-diam, imannya dalam hati. Karena dia tahu pendarahan itu nggak boleh persentuhan dengan yang lainnya. Kalau saya lihat di Google gitu ya, dia pakai kerudung atau dia pakai apa untuk menyeluput dirinya supaya nggak sentuhan dengan yang lainnya. Dan dia pegang itu bukan tangannya Yesus, jubahnya. Ya jubahnya Yesus. Ya nggak, bukannya tangannya. Karena dia tahu ketika dia sentuh itu menjadi najis gitu ya. Jadi jubahnya saja, dia kata sedikit saja, aku akan sembuh. Keadaannya nggak enak ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi ada celah, ada potensi, ada campur tangan Tuhan yang bisa mengubahkan kehidupan seorang ibu ini. Coba Yesus bisa menyembuhkan. Ya orang banyak di sekeliling Yesus yang berhimpitan, ya bersentuhan dengan Yesus. Tetapi apakah kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, dalam kehidupan mereka? Enggak. Tetapi ketika ada iman, ya seorang ibu yang memegang jubahnya Yesus, itu ada kuasa yang keluar, ada kuasa yang mengalir. Dan Yesus tahu ini adalah orang yang percaya, ada orang yang disembuhkan. Ya, orang yang menderita penyakit pendarahan 12 tahun disembuhkan oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan bukan hanya kesembuhan jiwa, kesembuhan jasmani yang ia dapatkan, tetapi keselamatan atas kehidupannya. Karena jiwa lebih penting daripada tubuh ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus katakan, hai ibu, pergilah dengan selamat. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan.
Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan itu lebih penting dari segalanya. Untuk keselamatan yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, dia harus mati. Untuk keselamatan kita, dia harus meninggalkan surga yang mulia. Dia harus mati di kayu salib. Keselamatan itu lebih penting daripada kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Tetapi apakah Tuhan tutup mata dengan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah kita? Tidak. Ketika kita beriman kepada Tuhan, Tuhan selamatkan kita. Dan Tuhan juga yang memberikan kepada kita berkat-berkatnya. Sehingga kita juga di dalam kebutuhan jasmani kita dipelihara oleh Tuhan. Iman yang menyelamatkan. Nah, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita di dalam masa-masa yang sulit, ketika kita di dalam lembah kekelaman, ketika kita di dalam titik terendah di dalam kehidupan kita, ketika orang lain meninggalkan kita, ketika orang lain mencibirkan kita, ketika orang lain itu memandang sebelah mata kepada kita, jangan tinggalkan Tuhan. Karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Ada kuasanya yang tidak pernah berubah. Ada kasihnya yang tidak pernah berubah. Ada lengannya yang selalu menopang kehidupan kita. Ada tangan yang selalu memegang kehidupan kita. Walaupun kita seolah-olah terpelecok, tetapi tangan Tuhan yang memegang kehidupan kita. Bagi orang yang percaya, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kehidupan kita. Percaya saja. Ya, karena Tuhan pasti akan menolong. Percaya saja. Karena Tuhan pasti akan campur tangan dalam kehidupan kita. Kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Amin, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah imanmu. Ada Tuhan, ada pertolongan. Ada Tuhan, ada jalan keluar. Ada Tuhan, ada pemulihan. Ada Tuhan, ada kesembuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kuat dalam Tuhan. Tegar dalam Tuhan. Teguh dalam Tuhan. Mari ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama boleh bangkit berdiri. Kita mau berdoa dan menghadap kepada Tuhan. Bagi bapak ibu yang mengalami baik sakit penyakit, bagi bapak ibu yang mengalami mungkin permasalahan-permasalahan di dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam usahamu, kembali kuatkan imanmu. Ada Tuhan. Dia pasti akan memelihara dan bertanggung jawab di dalam kehidupan Tuhan. Kita nyanyi pujian, You are my God, You are my healer. You are my God, my healer. You are my God, my healer. You send your word, Lord Jesus. You send your word and heal my disease. You are my
Engkau menjanjikan kepada kami kesembuhan ketika kami sakit. Tuhan, Engkau berikan kami iman. Iman berasal daripada firman Allah. Iman ini bergandengan dengan kuasa Tuhan, maka terjadilah kesembuhan. Iman kami semakin kuat apabila kami menghadapi tantangan, pergumulan, bahkan sesuatu yang sulit kami rasakan dalam hidup ini. Di situ seringkali Tuhan membentuk iman kami sehingga kami memiliki iman yang bergantung penuh kepada Tuhan. Dan kami tetap berharap kepada Allah ketika kami tidak berdaya, ketika kami tidak mampu, ketika kami tidak menemukan solusi. Dan kami datang kepada Tuhan. Tuhanlah memberikan kepada kami pertolongan, bahkan jawaban. Dan kami menerima pengalaman yang berasal daripada Allah. Bahkan kesembuhan itu, pemulihan itu hadir dalam kehidupan kami. Oleh karena Engkau sumber daripada segala sesuatu yang kami butuhkan. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Kami yakin kami semua yang hadir pada pagi hari ini telah diberkati oleh Tuhan. Dan kekuatan yang berasal daripada Tuhan menyertai kami. Karena firman Tuhan sudah meneguhkan lewat Roh-Mu dalam hati kami. Sehingga kami dibuat oleh Tuhan memiliki iman yang kuat, iman yang besar, iman yang menyukakan hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur buat kebenaran firman Allah. Dan sekarang kami menghadapi perjamuan kudus ini. Kiranya melalui perjamuan kudus ini iman kami bertumbuh, iman kami dikuatkan. Dan kami akan menerima kesembuhan daripada Allah. Dalam nama Yesus Tuhan berkati perjamuan kudus ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Jamal silakan duduk. Bapak Ibu, Bapak Jamal. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan kudus ini bukan hanya rutinitas yang kita lakukan. Sadarilah, mengertilah, di dalamnya ada makna daripada Tuhan untuk kita, supaya kita semua mengerti akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan yang ditebus dengan kuasa darah yang begitu mahal, darah Yesus yang menyelamatkan kita. Terpujilah akan nama Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami yang besar, yang ajaib, Kau agung dan mulia. Ketika kami mengambil perjamuan kudus ini, Engkau mengingatkan kami akan kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, peganglah roti di tangan kananmu dan angkat lagi lebih tinggi lagi. Ucapkan syukur buat keselamatan, buat kasih Tuhan, bahkan buat kesembuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang atasnya kita mengucapkan syukur pada pagi hari ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya, haleluya. Haleluya. Persekutuan dengan tubuh Kristus adalah persekutuan yang diadakan oleh Tuhan untuk kami. Kami bersyukur kami boleh bersekutu dengan Engkau. Dalam persekutuan yang indah ini kami rasakan, kami menikmati kuasa Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Kasih Tuhan mengalir atas hidup kami. Berkat Tuhan mengalir atas kehidupan kami. Yang sakit dijamah disembuhkan oleh Tuhan. Dan berkat kuasa ilahi ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Dengan penuh keyakinan, saudara dan saya datang kepada Tuhan. Yakin darah Yesus sudah menguduskan, menyucikan kehidupan kita. Sehingga kuasa yang ada dalam darah Yesus itu tetap menjadi bagian kita. Kuasa ini menjaga dan melindungi hidupmu daripada kuasa kegelapan. Kuasa ini akan menuntun kehidupanmu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus dimurnikan, yang terus dibersihkan, disucikan daripada hal-hal yang tidak baik dan benar. Hingga kita dibenarkan oleh kuasa Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur hari ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Haleluya, haleluya. Persekutuan dengan darah Yesus adalah persekutuan yang agung, kudus dan mulia. Di dalamnya ada kuasa Allah mengalir. Di dalamnya ada kesucian daripada Allah mengalir atas kehidupan kami. Sehingga kami dikuduskan dan tetap kudus di hadapan Allah. Sekalipun ada godaan-godaan, kami dapat menolak oleh karena darah Yesus. Oleh karena kuasa Yesus. Oleh karena kasih Tuhan ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kemenangan daripada Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Saudara bisa menyembah Tuhan. Ucapkan syukur kepada Allah-Mu yang hidup. Katakan terima kasih Tuhan. Katakan aku bersyukur kepadamu Allah. Katakan engkau baik Tuhan. Engkau mengasihiku. Engkau mencintaiku. Engkau memberkatiku. Haleluya, haleluya, haleluya. La la la.
kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau tidak pernah jauh dari hidup kami. Setiap kami datang memuji Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Setiap kami menyembah, Engkau ada bersama dengan kami. Setiap kami berseru memanggil Tuhan, Engkau ada bagi kami. Engkau tidak jauh, Engkau hanya sejauh doa kami. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih berkat perjamuan kudus. Terima kasih buat kesembuhan daripada Allah. Dan terima kasih buat pemulihan daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini saja. Untuk semua bangkit berdiri. Kita mau bersama-sama nyatakan besar anugerah-Mu Yesus. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu berlimpah. Terima kasih Yesus. Kita silakan padamkan baju. Hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Pujian ini bukan hanya pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, tetapi Tuhan, kami mengalami bahwa anugerah Allah semakin hari semakin bertambah dalam kehidupan kami. Pengenalan kami akan Engkau harusnya semakin hari semakin bertambah. Kiranya Tuhan Yesus sendiri akan menolong kami, memampukan kami, supaya kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Buat kami semua yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami memohon kepadamu kuasa Allah Roh Kudus sendiri. Kiranya menilik hati kami masing-masing. Kiranya Tuhan akan menyentuh setiap hati. Sebelum kami meninggalkan ruangan ini, Engkau berbicara bagi hati kami ya Tuhan. Supaya hati ini dapat sentuhan kuasa Tuhan. Hingga ibadah kami Tuhan dari awal sampai pertengahan sampai akhir ibadah ini, kami menikmati kuasa Tuhan. Karena Roh Kudus, Roh Allah bekerja di hati kami. Tuhan, Engkau melihat hati kami. Engkau tahu pergumulan kami. Kami percaya kepadamu Bapa. Kalau firman Tuhan mengatakan, kalau firman Tuhan yang kami dengar, kalau firman Tuhan yang kami simak hari ini, di dalam nama Tuhan ada kesembuhan. Bahwa Yesus memberikan kami kesembuhan. Kami yakin hati yang masih tersakiti, hati yang masih merasakan ada luka ya Tuhan, atau kami belum dipulihkan hati kami, kami mohon Roh Kudus memulihkan hati ini Allah, supaya kami boleh mengenal Engkau, mengalami kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang begitu heran dan ajaib itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, Engkaulah yang menyelamatkan kami. Bukan manusia yang membuat kami mengenal Engkau, tapi Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami datang menyembah, menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Roh Kudus, Engkau melawat kami. Roh Kudus, setiap hati saat ini, setiap pribadi, Tuhan melawat kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa Engkau Yesus mengasihi kami, bahwa Engkau Allah mencintai kami, bahwa Engkau Allah menyiapkan apa yang kami butuhkan, bahwa Engkau Allah menjanjikan keselamatan bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami temukan kuasa kasih Tuhan yang ajaib ini. Terima kasih Roh Kudus, hamba yakin dan percaya Roh Kudus sudah menyentuh setiap
hati. Sehingga semua yang hadir di ruangan ini tidak akan jauh daripadamu. Mereka akan semakin mendekat karena Engkau, karena kuasa Tuhan beracara, berkarya dalam hati kami. Terpujilah akan nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah datang bersama-sama dalam persekutuan yang indah ini. Kita memuji Tuhan, Tuhan yang sama. Kita menyembah Tuhan, Tuhan yang sama. Kita diberkati dengan firman Allah yang sama. Sekarang saudara, pulanglah engkau dengan berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu. Dan Roh Kudus akan memampukan engkau mengenal Allahmu lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Mengenal kuasa Tuhan lebih heran lagi. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya engkau diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.